Nggih, suksema togalah sakit singkat titiang. Sedurung yang ngatur-atur, raya titiang aturang pangastung karumat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kini hajeng Bapak Kepala Kantor sane keluarnya titiang, Bapak terus sane sampun mereka suci sane suci titiang. Idedani teman-teman pegawai Bapak Ibu Kasubag TU seni hormatnya titiang, teman-teman serang sami seni presentasi titiang, seni makin titiang jadi membahas tentang ajaran dari salah satu dari kerangka dasar agama Hindu itu sendiri. Selain tatwa, susila, dan perkara yang akan ambil makin tentang susilanya. Jadi dalam ajaran agama Hindu, susila itu terdiri dari dua ajaran. Yang pertama adalah ajaran subha karma. Yang pertama adalah ajaran asubha karma. Jadi titiang akan mengambil ajaran asubha karmanya yang membahas tentang ajaran Sat Akatai yang sering diterapkan di kantor, di perkantoran. Jadi ajaran asubha karma ini sebenarnya perlu kita selalu kontrol, perlu kita selalu introspeksi. Jadi kita belajari bersama untuk mencegah atau untuk membuat situasi di dalam kantor itu menjadi harmonis. Nah, ajaran yang pertama adalah dalam Sat Akatai itu ada 6 pembunuhan yang membahayakan. Jadi 6 tingkah laku yang bisa membahayakan kita bersama. Jadi yang pertama adalah Agnide. Agnide pengertiannya adalah membakar. Jadi di dalam dunia perkantoran itu Agnide itu kenapa kita harus selalu dikontrol? Kenapa harus kita selalu hindari perbuatan itu? Karena membakar itu dalam dunia perkantoran itu adalah memanas-manasi. Konteksnya adalah memanas-manasi. Jadi ketika kita punya teman, kita punya tim, ketika ada curhatan atau ada keluhan itu, kita harus berusaha jangan memanas-manasi. Jadi hal itu yang perlu kita hindari di dalam dunia perkantoran. Kenapa? Karena ketika kita membakar emosi teman kita, ketika kita memanas-manasi teman kita, itu akan membuat perselisihan di dalam kantor, di dalam kita bekerja. Nah, itu yang pertama. Kedua, ada yang namanya wisada. Wisada itu adalah meracun. Meracun dalam konteks kantor adalah menghasut. Nah, hal ini yang perlu sangat-sangat kita hindari di dalam dunia kerja. Kenapa? Dengan kita meracuni teman, dengan kita meracuni pikiran teman atau pandangan teman, jadi secara tidak langsung kita ini sudah membuat dunia kerja kita ini menjadi tidak harmonis. Jadi ini yang perlu sangat-sangat kita kontrol, sangat-sangat kita hindari ajaran asubha karma. Kemudian ada yang ketiga adalah Atharwa. Atharwa pengertiannya adalah ilmu hitam. Di dalam dunia kantor, ilmu hitam itu adalah pengetahuan atau informasi-informasi yang tidak benar. Jadi ketika kita menekankan kepada teman bahwa ini loh ajaran yang tepat, ini loh versinya ini. Jadi ketika itu tidak akurat, ketika itu tanpa dasar, jadi
secara tidak langsung kita memberikan ajaran akarun itu kepada teman. Jadi memberikan ilmu hitam atau ilmu yang menyesatkan. Jadi hal itu yang perlu sangat-sangat kita perlu hindari di dalam dunia perkantoran. Kemudian yang keempat ada namanya sastragna. Sastragna itu adalah memperkosa, mengamuk. Sastragna itu mengamuk. Konteks dalam mengamuk di dunia perkantoran adalah mendemo. Jadi ketika kita mengetahui ada kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan hati kecil kita atau tidak sesuai dengan sudut pandang kita, kalau selama masih bisa kita diskusikan dengan pimpinan, dengan teman kita, jadi tidak usah sampai kita mendemo. Jadi ketika kita mengamuk, membabi buta dengan kebijakan-kebijakan pimpinan, itu bagian dari perbuatan yang tidak baik, itu bagian dari penerapan ajaran Asupakarma itu sendiri. Itu yang perlu kita sangat-sangat hindari bersama. Kemudian ada yang kelima, Ratikratne. Nah, di sana ada yang namanya memperkosa. Memperkosa dalam konteks dunia kantor adalah membongkar informasi-informasi yang dirahasiakan oleh kantor atau membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk yang dimiliki oleh teman kita kepada publik tanpa ada sepengetahuan atau tanpa ada koordinasi. Itu benar-benar sangat berbahaya. Jadi hal itu yang perlu kita kontrol di dalam dunia kerja, biar tidak kita nanti dengan membuka aib kantor atau rahasia-rahasia negara kita akhirnya menjadi tidak baik di pandangan masyarakat. Itu yang perlu kita perhatikan juga. Nah, yang terakhir adalah Raja Bisune. Raja Bisune ini sudah jelas adalah fitnah. Jadi ketika kita memberikan berita-berita hoak atau berita-berita informasi yang tidak benar atau menganggap atau menyalahkan kerja atau kebijakan-kebijakan yang ada di kantor, itu juga perlu kita hindari bersama. Jadi dengan kita tidak menerapkan ajaran Sat-Atata ini, kita bisa membuat harmonis di dalam dunia perkantoran. Mungkin banyak yang kita tidak sadari bahwa keenam sifat yang tidak baik niki kadang kita sering kita lakukan atau kita sering kita terapkan di dalam dunia kerja. Jadi pesan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sarang sami, giling sarang-sarang kita belajar untuk menghindari sifat-sifat Asupakarma. Bagiannya adalah dari ajaran Sat-Atata itu. Hindarilah hal-hal keenam itu supaya kita mencapai hubungan harmonis di dalam dunia kerja. Oke, mungkin wanta sapunika sani presiden aturan titiang kirang langkung aturan titiang pesan dharma yang mungkin yang bisa sampaikan kepada Bapak Ibu, yang mohon pengampura, yang sindap ada para santi. Om Santi 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 Om.